Ya, kalau jadi di persepsi orang kan santet itu pasti membunuh. ya, tapi kalau di sini enggak. Kalau kesebut santet itu adalah apa itu? Ilmu pelet gitu ya. Ilmu pelet gitu. Jadi orang nggak suka menjadi suka. Santet asal kata dari kantet. Kantet itu maunya nempel terus gitu. Iya, Jadi iya, santet. Tapi kalau yang dikatakan yang menyakiti orang, di sini istilahnya suwuk, bukan santet. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus ini gini Pak, mohon maaf di lain daerah kan oseng itu terkenal dengan mohon maaf santet ya? Iya gitu. Nah, itu sebenarnya santet sendiri bagi suku oseng itu bagaimana Pak? Kalau untuk khususnya di Kemiren ya, kalau itu yang disebut santet itu bukan sihir yang membunuh orang atau menyakiti orang, bukan. Santet itu adalah ilmu pengasihan. Ilmu pengasihan? Ya, pengasihan dari misalnya orang nggak suka menjadi suka. Itu adalah santet gitu. Makanya kalau dulu ada istilah ucapan-ucapan anak-anak muda, kalau nggak mau santet aja supaya mau gitu. Iya. Ya, kalau jadi di persepsi orang kan santet itu pasti membunuh. Ya, tapi kalau di sini enggak. Kalau kesebut santet itu adalah apa itu? Ilmu pelet gitu ya. Ilmu pelet gitu. Jadi orang nggak suka menjadi suka. Santet asal kata dari kantet. Kantet itu maunya nempel terus gitu. Iya, jadi iya, santet. Tapi kalau yang dikatakan yang menyakiti orang, di sini istilahnya suwuk, bukan santet gitu. Kalau sebentar ngomongin tentang santet ini kan menarik Pak ya. Itu berarti ada sejarahnya Pak? Iya, sejarahnya seperti ini. Jadi dulunya itu memang orang dulu itu yang dicari itu ilmu itu adalah yang selain kekuatan, itu adalah pengasihan gitu. Jadi waktu itu kan siapa yang kuat berkuasa, makanya yang dicari ilmu kekuatan. Kekebalan utamanya, ya, termasuk pengasihan, karena dulu itu yang merasa kuasa kepingin mengambil orang yang tercantik kan seperti itu. Nah, yang jelas ya, kebanyakan si ceweknya yang nggak mau kan gitu, karena nggak merasa cocok. Tapi karena dia itu ingin mendapatkan itu, akhirnya menggunakan santet tadi. Berarti kembalinya tetap ke tiga hal ya, harta, tahta, dan wanita. Nah, gitu. Jadi santet itu bukan artinya bukan membuat orang sakit, cuma membuat orang nggak suka menjadi suka. Terus gitu. Makanya kadang-kadang gini, termasuk udeng gitu. Udeng ini dulu bukan sekedar ikat kepala, tapi juga untuk apa itu gimana? Tingkat spiritual ya? Iya, jadi ada udeng yang sudah membuat kita kuat gitu. Itu yang sudah diisi mantra-mantra kekebalan, itu biasanya digunakan untuk perang dulu. Nah, juga ada yang juga diisi mantra-mantra pengasihan yang digunakan untuk pentas. Supaya orang itu apa itu melihat itu apa itu tertarik seperti itu. Jadi aura itu akan berbeda, tampil beda gitu. Dengan udeng gitu. Dengan udeng itu yang sudah diisi mantra-mantra pengasihan tadi. Terus yang isi itu siapa, Pak? Yang isi itu biasanya itu ada sesepuh dulu gitu. Jadi orang tua yang sudah menguasai ilmu itu gitu. Kalau sekarang ya ada sih, tapi untuk apa itu kemandian, apa itu mantra itu sudah nggak ada lagi. Karena tadi
bukan mantranya yang itu, tapi orangnya yang mengucapkan itu. Pasti seorang yang berilmu tinggi. Nah, ya gitu. Maaf, apa ininya, lelakunya. Perilakunya atau dikatakan orang yang bersih lah, itu yang bisa menguasai ilmu yang itu. Iya. Gitu. Kalau udangnya Bapak sendiri sudah ada ini. Itu enggak. Kalau ini sudah enggak ada. Makanya gini, yang apa itu yang terkenal itu adalah mantra Aji Jaran Goyang. Iya, itu pun enggak diturunkan. Makanya enggak semua orang itu tahu mantra-mantra itu enggak diturunkan karena sudah dianggap mantra Aji Jaran Goyang itu ilmu pengasihan yang tingkat tinggi yang susah disembuhkan, makanya sudah nggak diturunkan lagi gitu karena sangat berbahaya. Kalau kena mantra Aji Jaran Goyang itu akan seperti orang gila. Jadi yang berarti harus dinikahi gitu Pak ya? Iya, jadi nggak bisa. Jadi hanya orang itu aja yang dipikirkan. Sampai kadang-kadang itu sambil membawa pakaian itu mencari seperti itu. Saking ngerinya. Iya gitu. Jadi seperti itulah, makanya sudah nggak diturunkan lagi, juga nggak nggak ada yang bisa mantra itu karena sudah ditutup, nggak boleh ada yang mempelajari itu. Gitu. Takut disalahgunakan. Gimana sih anak sekarang gitu loh, gitu. Iya, karena semakin modern. Semakin modern, akhirnya mantra itu tidak diturunkan, sudah dilenyapkan begitu aja. Tinggal sejarah yang diperagakan dari dalam tarian tadi, itu tari Aji Jaran Goyang. Itu mengisahkan seorang cowok ditolak cintanya oleh cewek, akhirnya menggunakan mata Aji Goyang. Tapi sebenarnya mantra Aji Jaran Goyang sudah nggak ada sekarang. Kalau mantra Jaran Goyang yang beredar itu Pak, kan banyak sekarang ya. Iya. Mantra Jaran Goyang yang beredar. Tapi beneran Pak, bahasanya itu pakai bahasa Osing. Iya, ya seperti itulah. Jadi yang saya katakan tadi bukan mantranya yang mandi, tapi yang mengucapkan. Yang mengucapkan. Walaupun sudah menguasai mantra, tapi berarti itu tinggal hanya sebuah syair saja, nggak ada maknanya. Nggak ada gitu. Kecuali nanti ada lelaku. Iya gitu. Laku spiritual. Ya, laku spiritualnya juga harus membersihkan diri, gitu. Itu baru bisa menguasai itu, diaplikasikan. Tapi kalau orang-orang seperti saya kan masih banyak salah dan dosa, itu enggak bisa gitu. Berarti harus zuhud dunia. Iya gitu. Menghilangkan. Nah, makanya dulu itu para sesepuh dulu itu sekali ngucap itu benar-benar terjadi. Kun fayakun. Iya gitu. Jadi kamu enggak selamat tungguan gitu. Karena tadi tirakatnya kuat, terus perilakunya baik, gitu. Jadi seperti itulah. Kalau sekarang memang banyak ya, ada seperti dikatakan ya yang menguasai itu dukun lah, seperti itu katakan itu. Tapi kayaknya hanya mantra aja. Tapi kayaknya kemandian itu sudah dipertanyakan kayak. Ya, gitu. Karena tadi menurut saya tergantung yang mengucapkan. Kalau benar-benar orang itu putih atau bersih gitu, baru benar-benar mandi gitu ya. Terus tadi kan jenengan sempat menyinggung masalah suwo ya. Nah, itu berarti orang Osing juga bisa mengaplikasikan suwo itu, Pak? Kalau orang Osing tidak semua bisa. Nah ini. Ya gitu. Nah, ini. Jadi hanya orang-orang tertentu. Tapi masih ada yang bisa. Masih gitu. Ada yang, tapi sekarang sudah berkurang banyak, bahkan sekarang sudah nggak ada. Itu gimana Pak? Dari cerita sejarahnya atau literasi sejarah dari suwo itu sendiri? Jadi kalau menurut saya, kalau dulu orang yang menguasai itu, kepingin menguasai itu,
Jadi dia itu supaya ditakuti orang gitu. Gitu. Itu memang harapannya seperti itu. Jadi supaya orang takut sama dia karena punya itu gitu loh. Berarti gitu. menjadi orang yang disegani gitu. Iya gitu, ditakuti atau disegani. Padahal justru orang yang punya itu akan dijauhi oleh orang-orang kan gitu. Karena ketakutan itu. Karena tadi. ketakutan tadi gitu. Jadi itulah awalnya orang yang menguasai seperti itu punya ambisi supaya saya ini ditakuti orang. Seperti tanpa membunuh tanpa menyentuh. Iya, seperti itu. Jadi sekarang sudah nggak ada, apalagi dulu ada kejadian di ini yang dinamakan ninja tadi. Ninja dulu itu pemberantasan misterius itu. Orang yang terkenal sebagai orang yang berilmu tinggi dihabisi sama ninja itu tadi. Jadi misalnya di desa ini ada itu lebih baik disuruh keluar dari desa ini gitu. Jadi nggak dimusnahkan, nggak dibunuh, tapi disuruh keluar, diusir, diasingkan gitu. Terus Pak, kalau jenengan sendiri pernah nggak melihat seperti kalau terkenal santet atau yang namanya sudah yang berubah jadi suwuk tadi ya. Itu kadang kan ada seperti api melayang gitu. Itu memang dari cerita para orang tua gitu. Jadi seperti api yang datang gitu ya, datang langsung menuju ke rumah. Tapi kalau masuknya itu bunyi seperti petasan, berarti sebelum masuk sudah meledak duluan, berarti tidak bisa masuk. Gitu. Berarti nggak terjadi gitu. Berarti di sini yang dituju itu lebih kuat, seperti itu. Dari tolaknya gitu lebih kuat, jadi nggak bisa masuk, jadi pecah dulu gitu. Gitu. Jadi seperti itulah gitu. Makanya kalau seperti itu bisa dikatakan berhubungan dengan jin ya mungkin gitu. Jadi kalau orang itu lebih kuat pagarnya, ya nggak bisa masuk. Sedulurnya gitu. Iya, sedulur 4, 5 pancer itu loh. Gitu. Jadi memang masyarakat Using itu percaya bahwa kita itu punya saudara 4. Saudara kembar 4. Ya, saudara kembar, sedulur 4, 5 pancer, kakang kawah adik hari-hari. Gitu. Jadi itulah yang kalau menjaga diri kita. Makanya untuk ajaran-ajaran di sini ada itu setiap kegiatan apapun saudara kita diajak. Gitu. Contohnya Pak, misalnya saya mau berangkat kerja. Ayo rewang-rewang ono. Jadi diajak. Sedulurku 4 ayo rewang-rewang ono. Kecuali tidur, enggak boleh ngajak tidur. Ketika tidur diajak agar supaya tetap menjaga. Iya. Jadi tolong jagalah diri saya mau tidur. Jangan diajak tidur gitu. Kecuali untuk kerja gitu, untuk berjalan, karena 2/4 ini ada tugas masing-masing, ada yang penunjuk arah, ada yang menunjuk seperti itu. Apakah punya nama masing-masing Pak kalau saudara 4 itu? Kalau saudara 4 itu kan bisa disebut luama amarah supya mutmainah kalau di anunya ya. Berarti nafsu-nafsunya kita. Iya, nafsu-nafsunya kita gitu. Jadi ya, kita itu manusia itu ya semuanya ada unsur 4. Air dari tanah, air, api dan angin. Gitu. Jadi juga dari dari Islamnya juga ya juga kita punya malaikat 4 yang menjaga diri kita. Gitu. Jadi kalau di sini setiap bulan Suro itu diadakan selamatan untuk memuliakan saudara kita. Oh gitu ya, berarti cara menghormatinya bukan setiap kalau di Kediri, mohon maaf, itu kan ada poso neton. Puasa untuk saudara 4 itu dipuasani neton terus dikasih kayak jenang abang, jenang putih. Iya, gini. Gimana? Ya mungkin hampir sama. Di sini kalau di saat bulan Suro
Nah, itu. Tapi ya tidak harus bulan suro, tapi yang pasti yang harus itu bulan suro. Tapi kadang-kadang itu sebelum di pertengahan tahun itu juga diadakan ritual seperti itu, yaitu yang disebut memulih. Iya, memuliakan sedulur papat. Itu. Jadi itu ada selamatan, ada gedang emas, jenang werna limo, terus jenang abang putih, terus ada banyu telon tadi, banyu arum, gitu. Jadi ada sego golong seperti tadi, gitu. Jadi itu semua mengandung filosofi masing-masing seperti itu. Nah, jadi di saat bulan suro itu. Terus Pak, terkait dengan tadi ya, mohon maaf untuk santet tadi loh Pak. Iya. Karena santet kan sudah terlanjur terkenal sebagai ilmu yang menyentuh tanpa membunuh ya. Iya. Padahal sebenarnya adalah pelet. Itu ada penolaknya nggak Pak? Kalau dari warisan leluhur panjenengan sendiri? Iya, jadi memang ada penolaknya, itu ada gitu. Jadi ada juga itu biasanya itu kalau para leluhur dulu itu memberikan penolak itu bukan mewariskan bacaan atau itu, tapi adalah pagar. Jadi ada pemasangan tumbal-tumbal di, makanya pelataran rumah. Iya, makanya dulu kalau mendirikan rumah itu di setiap pojok-pojok itu dikasih bagal. Ya, seperti itu adalah digunakan untuk pagar seperti itu. Berarti agar menghindari kalau ada serangan itu ya nggak bisa masuk gitu. Terus akhirnya meletus tadi. Iya, seperti itu gitu. Jadi itu karena masyarakat Kemiren itu masih percaya itu dengan seperti itu. Contohnya selamatan aja, termasuk tumpeng sewu. Misalnya nggak dilaksanakan, ya kan? Tiba-tiba ada masalah gitu. Itu. Jadi ada balanya. Gitu. Ada balanya, cenderungnya larinya ke sana. Nah, suatu untuk pribadilah misalnya. Ya, biasanya kalau di sini ada selamatan kelahiran misalnya selamatan. Nah, tapi nggak dilaksanakan. Tiba-tiba terjadi sesuatu, percayanya dari sana ke sana. Enggak diselamat itu apa gitu. Karena sudah menjadi tradisi. Iya, termasuk di sini kan khususnya orang Kemiren itu kan petani. Petani itu kalau untuk mengolah tanah itu membaca tanah, kalau istilahnya di sini nyingkal. Itu ada labuh nyingkal. Ada ritualnya. Mulai mengolah tanah itu pertamanya itu ada selamatan juga. Tapi aman Bang, nggak diserang sama tikus-tikus gitu ya? Ya dengan harapan seperti itu. Nah gitu. Jadi awalnya labuh nyingkal, ada selamatan, terus itu juga ada labuh tandurnya gitu. Jadi misalnya nggak dilaksanakan itu, tiba-tiba orangnya sakit atau rawatan sapinya sakit, itu larinya ke sana. Ya mesti nggak diselamatkan itu. Walaupun sakitnya itu memang sebenarnya sakit, tapi larinya ke sana. Ini nggak diselamat itu apa gitu. Jadi masih percaya seperti itu. Menjadi tradisi gitu. Makanya menjadi orang itu malah terinspirasi untuk menjaga budaya. Menjaga budaya. Terus untuk kegiatan budaya di sini adalah mengutamakan kegotong royongan. Ya, kerukunan. Utamanya di saat orang punya hajatan gitu. Jadi orang punya hajatan di sini itu termasuk contoh kecil mendirikan rumah aja. Nah, walaupun sudah ada tukang, tapi semua tetangga itu datang membantu. Sayan itu ya. Ngersayan gitu. Istilahnya itu ngersayan. Walaupun yang usianya sudah tua, nggak kuat apa-apa, tapi datang. Itu namanya ngelesan. Yang penting datang. Terus ngobrol. Terjadi kerukunan. Iya, kerukunan gitu. Itu kegiatan-kegiatan sosial. Jadi
Yang muda-muda sudah ngerti, Pak, sudah tua duduk aja. Sudah datang itu sudah bagus gitu. Jadi mengutamakan kerukunan, kegotong royongan. Nah, itu yang di Kemiren. Makanya Kemiren itu tidak ada masalah, itu selalu damai karena orangnya itu saling menjaga komunikasi dan kerukunan gitu, seperti itu. Bagus sekali. Terus Pak, terkait tradisi nggih. Tadi kan kalau perempuan mau nikah itu diwarisi kasur ya, merah hitam. Merah hitam. Nah, selain itu masih ada lagi nggak tradisi? Kalau untuk anak laki-laki itu dikasih rumah adat. Rumah adat? Ya gitu. Kenapa harus laki-laki dikasih rumah? Rumah sebagai pelindung, sebagai pengayom. Jadi sebagai laki-laki, sebagai suami harus bertanggung jawab melindungi dan mengayomi anak istri. Jadi berarti yang membangunkan rumah itu orang tuanya gitu. Jadi misalnya sudah punya anak sudah dewasa ya, waktunya kira-kira mau menikah, itu sudah mulai disiapkan rumah begitu. Misalnya ikut ke istri, ke rumah istrinya, Semelan tadi ada tempat, rumahnya dibawa ke sana. Hah? Rumahnya dibawa? Iya gitu. Karena rumah adat itu bisa bongkar pasang knockdown, nggak ada paku. Portable gitu ya? Iya. Nggak ada paku? Nggak ada. Sama sekali nggak ada paku? Nggak ada, Pak. Kecuali reng. Oh. Yang lain nggak ada paku. Jadi makanya bisa dilepas, dibawa ke sana, didirikan lagi gitu. Itu ada filosofinya nggak, Pak? Ada. Pasti kan ada tujuannya kan, kenapa nggak ada paku di situ? Iya, gini. Jadi memang kenapa dibikin seperti itu, karena ya itu tadi, kalau misalnya anaknya ikut ke istrinya, rumahnya bisa dibawa supaya mudah membawa ke sana. Ya dibikin knockdown, nggak ada paku tadi. Itu dari segi segi logikanya. Ya, spiritualnya ada nggak? Karena gini, kalau rumah adat itu mengandung filosofi tentang pernikahan atau berumah tangga. Jadi awalnya berumah tangga itu ya ada di rumah itu sendiri. Oh, okay. Karena di sini ada tiang besar 4 yang disebut Soko Gede Papat itu 4. Itu merupakan kedua orang tua. Jadi 4 orang tua, besan antara besan. Mertua, orang tua, mertua, orang tua. Nah, seperti itu. Itu merupakan tiang 4 tadi. Terus di atas ada jahit namanya. Jadi jahit itu kan menyambung. Istilah jahit itu artinya menyambung. Nah, menyambung antara satu keluarga dan satu keluarga ini menyambung jadi satu. Nah, dalam musyawarah untuk menjodohkan anaknya. Nah, seperti itu. Kalau sudah 4 orang itu menjadi satu kesepakatan, nah, akhirnya masing-masing orang tua itu memberikan wejangan kepada anak. Nah, terus di atas itu ada lambang. Artinya lambang itu wis ditimbang-timbang atau ojo gebimbang. Artinya gebimbang itu ojo, jangan ragu-ragu gitu ya? Bukan. Nah, artinya gebimbang itu kamu menikah itu apa karena gebimbang atau karena dari hati. Gebimbang itu artinya gini, apa karena kaya, apa karena gantengnya, apa gitu. Jangan seperti itu. Karena kaya itu karena kamu itu kalau di saat kemudian hari sudah gak kaya berarti kamu kan gitu. Jadi harus benar-benar dari hati. Nah, itu. Terus ada pelari di sana, jangan ninggal peluri. Jangan meninggal peluri artinya itu jangan meninggalkan tutur kata orang tua. Oh, gitu. Apa yang sudah dipesankan oleh orang tua, ditutur katakan oleh orang tua, itu jangan ditinggalkan. Itu harus dilakukan. Dilakukan gitu. Terus di atas ada andir namanya. Andir itu artinya itu ojo gemeder. Nah, artinya gemeder gini. Misalnya dengar di sana ada ini, ikut ke sana, pingin tahu, ikut ke sana. Pendirian. Iya gitu. Karena sudah berumah tangga, kamu jangan seperti itu, gitu. Jadi harus
meninggalkan kebiasaan yang masih remaja untuk ke rumah tangga itu sudah berbeda. Nah, zaman seperti itu. Terus di depan ada namanya soko tepas. Soko tepas yang di depan gitu, ada amber, itu ada soko tepas. Di belakang juga ada di depan. Itu adalah merupakan kakek nenek. Nah, jadi kalau sudah semua itu sepakat antara keempat orang tua tadi, terus anaknya juga, pasti bapak dan ibunya tadi mau menikahkan anak pasti memberitahu sama kakek nenek. Nah gitu. Nah, jadi istilahnya misalnya bahasa usingnya, Pak isen arepis nikahaken putun riko kan gitu. Nah, jawabannya kakek gimana sama nenek? Pas ta wis. Nah, artinya cocok ta wis, pas gitu. Makanya dinamakan soko tepas. Gitu. Nah, setelah gitu kadung wis pas ojo diundur-undur. Itu ada dur namanya, usuk itu Mas, dur. Ojo diundur-undur. Mundak nemu setan bisa gagal. Gitu. Nah, setelah itu terus direng-reng. Ada reng itu Mas. Nah, direng-reng itu artinya apa kebutuhan untuk melaksanakan pernikahan itu direng-reng. Kira-kira. Ya, dikira-kira, dihitung-hitung, direng-reng. Nah, setelah reng, misalnya itu ada usuk, ada reng, itu baru disebut rabi. Nah, itu sudah wujud dari pada dur, ada reng, itu disebut rab. Itu yang dinamakan rabi. Nah, terus ada genteng, kalau sudah berumah tangga wis rabi tadi, abot enteng disonggo bareng. Gitu. Iya. Nah, genteng gitu. itu berarti dari abot enteng. Abot enteng disonggo bareng, artinya sudah mencubai rumah tangga sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri. Terus rumah adat itu kalau belum ada dinding belum bisa disebut rumah. Itu bancangan namanya. Nah, kalau ya, terus ada gedek itu, dinding itu dulunya pakai gedek dari bambu. Nah, dengan tujuan apa? Ojo sampai dedegan. Dedegan itu artinya cerai-berai loh. Nah, dalam rumah tangganya itu jangan sampai cerai-berai. Akhirnya diampingi sama Nah, diampingi ya gitu. Jadi kalau sudah ada dinding ningkap itu baru disebut umeh, yaitu gemyah. Gemyah itu rumah tangga bahagia itu. Nah, terus dulunya dinding gedek itu ndak ada paku. Dulu nggak ada paku? Ndak ada paku, jadi pakai bambu, itu namanya gedek pipil, hanya dibelah segini-segini, dianyam, itu diikat pakai tampar hitam, keduk, jadung keduk. Yang dari keduk kalau kalau di sini keduk ya, keduk. Kenapa harus pakai keduk? Artinya supaya kaduk rezekinya itu kaduk itu lebih Mas. Gitu. Jadi supaya lebih rezekinya itu lebih, itu namanya kaduk, cukup. Nah itu kalau sudah lengkap semua itu baru disebut rumah, yaitu yang namanya rumah tangga bahagia. Itu filosofi dari rumah using seperti itu. Terus ada lagi nggak Pak tentang warisan leluhur yang masih diaplikasikan sampai sekarang? Contohnya kalau di sana kan ada, kalau malam jemuah gitu harus mengisi air sampai penuh. Enggak, kalau di sini enggak ada. Cuma ada istilahnya Rebo Wekasan. Apa itu? Rebo Wekasan itu kalau hari Rebo terakhir bulan Sapar menjelang bulan Maulud itu namanya Rebo Wekasan. Rebo terakhir menjelang bulan Maulud itu ada Rebo Wekasan. Nggak boleh ngambil air di sungai. Nah, jadi satu hari satu malam itu nggak boleh mengambil air di sungai. Nah, itu adalah Rebo Wekasan. Karena percaya bahwa di saat Rebo Wekasan itu tersebarnya penyakit lewat sungai.
gitu. Makanya misalnya besok Rebo Wekasan tadi sudah menyetok air, gitu, tidak boleh mengambil. Tapi di sini sudah itu kan Pak, pakai apa? Sanyo itu kan apa? Iya. Air kan? Nggak pakai pam di sini sudah. Nggak pakai pam. Iya, gitu. Dari tapi ambil air di mata air itu, mengambil sendiri dari mata air. Semua masyarakat sini. Iya, jadi mengambil satu apa itu misalnya satu wilayah ini mengambil dari mata air sini gitu. Cuma sekarang untuk yang seperti Rebo Wekasan tadi itu sudah nggak ada yang istilahnya nggak boleh ambil air karena air sudah mengalir terus ke dalam rumah kan gitu. Tapi untuk ritualnya tetap dilaksanakan. Yang jelas jangan mengambil air yang mengalir di sungai, gitu. Siap. Ya, gitu. Kayaknya sementara gitu dulu Pak. Semoga informasi dari jenengan menambah kasanah keilmuan bagi teman-teman dan juga bermanfaat. Nah, ingat osing itu terkenal ramahnya teman-teman. Jadi bukan terkenal Jadi gini Mas, untuk tambahannya Mas untuk memang adat budaya yang ada Kemiren itu juga mengandung filosofi yang sangat berarti, itu tentang kehidupan perilaku manusia, itu utamanya budi pekerti. Suatu contoh misalnya di sini, contoh ringan aja enggak apa-apa. Itu. Di sini ada istilahnya, ada namanya sedekan. Sedekan itu selamatan itu loh Mas. Genduran, kalau dia orang Jawa genduran, selamatan. Kita kan keadaan posisi bersilah. Bersilah. Sementara di depan kita banyak sajian-sajian makanan bermacam-macam. Kalau di sini yang bisa kita makan itu sebatas lebar silah kita, gitu. Ini misalnya silah kita ini depan kita, ini yang kita makan. Kalau kita melangkah ke sana tidak boleh karena kita mengambil hak orang lain, gitu. Jadi dari filosofi genduran tadi ya? Iya, dari genduran tadi. Memang orang tua itu ini batas silah kamu yang bisa kamu nikmati. Jangan sampai melangkah ke sana. Berarti gini nggak boleh? Nggak boleh. Berarti kamu mengambil hak orang lain. Nah, ternyata bukan hanya lingkup di sedekan aja. Dimanapun kalau bukan hakmu jangan kamu ambil. Nah, itu dalam pelajaran itu. Juga di sini ada istilahnya sembur otek-otek, Mas. Apa? Sembur otek-otek. Apa itu? Sembur otek-otek itu di saat pelaksanaan mantenan, juga di saat barong idir bumi juga ada. Tapi yang pasti itu di saat mantenan. Sembur otek-otek itu uang logam yang dicampur beras kuning. Itu. Jadi diseburkan, disebarkan gini. Itu. Jadi uang beras itu merupakan sandang pangan, kuning kebahagiaan. Jadi untuk prosesi beras kuning itu disemburkan gini Mas, disemburkan. Seperti dibuang-buang, dilempar-lempar gini. Akhirnya anak-anak itu berebut untuk mengambil koin-koin itu. Siapa yang berani bergelut, yang semangat, yang berusaha keras, itu yang dapat banyak. Ternyata filosofi gini, yang Maha Kuasa itu sudah menyebarkan rezeki ke dunia. Tinggal kitanya aja yang mau ngambil apa enggak. Betul. Seperti anak-anak yang itu. Anak-anak itu yang berani berkelut, berusaha keras ya dapat banyak. Tapi kalau hanya yang diam gini, tidak dapat apa-apa. Pesan yang tersirat ya itu. Iya, yang tersirat di dalam sembur otek-otek. Artinya, kamu sudah menjadi rumah tangga, menjadi punya tanggung jawab, jangan diem aja. Kamu harus berusaha, gitu. Mengambil rezeki itu. Allah itu sudah memberikan rezeki, sudah menyebarkan rezeki. Tinggal kamu aja mau ngambil apa enggak, mau usaha apa enggak. Seperti malu itu. Apa tidak? Ya gitu. Jadi jangan politik gengsi gitu ya. Iya gitu. Jadi kamu harus berusaha kerja. Seperti anak-anak yang berebut mengambil itu. Jadi rezeki itu, rebutlah rezeki itu yang sudah disebarkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi makanya selalu kuat dijaga karena mengandung nilai-nilai filosofi yang
mengarah ke perilaku atau budi pekerti tadi. Suku Osing ini sendiri kan di daerah Kediri terkenal dengan kesaktiannya. Iya. Nah, mungkin kesaktian itu gara-gara menjaga tradisi ini tadi, jadi nggak mau ngambil hak orang lain. Iya, nah, seperti tapi ketika haknya diambil itu bagaimana, Pak? Mungkin kan ada ini ya, pernah dengar itu apa caro ya? Apa ya? Kalau caro itu Madura. Oh. Kalau orang Using enggak. Gimana? Kalau orang Using itu gini, Mas, masih menggunakan sistem kekerabatan. Bagaimana itu? Nah, suatu contoh misalnya gini, misalnya ada anak punya masalah dengan saya. Yeah. Mestinya kalau menurut kesalahan anak itu bisa dilanjutkan ke kepolisian. Nah, setelah tahu anak itu, oh anaknya ini orang tuanya teman saya, baik dengan saya, akhirnya nggak jadi, Mas. Nah, karena kekerabatan tadi, gitu. Jadi ya sudah diselesaikan dengan itu tadi kan karena satu suku ya. Iya, satu Terus suku. kalau melanggar suku gitu, Pak, maksudnya bukan dari suku Osing gitu, ada nggak kira-kira apa ya hukuman adat bagi si pelanggar ini? Kalau untuk hukuman adat di sini nggak ada, Mas. Nggak ada. Karena di sini termasuk untuk hukum-hukum itu masih mengikuti hukum nasional, gitu. Jadi misal, iya, jadi misalnya ada yang bermasalah di sini itu, ya langsung diserahkan ke yang berwajib, gitu. Kecuali untuk apa itu orang Using itu sendiri, gitu. Iya. Di dalam adat pasti ada. Iya, gitu. Jadi di sini untuk apa itu sanksi-sanksi itu nggak ada yang sampai apa itu memberatkan, cuma apa itu kekeluargaan sanksinya ya bisa artinya itu dikucilkan seperti itu. Jadi sanksi-sanksi sosial aja gitu. Jadi seperti itu, Mas. Siap. Ya. Gitu teman-teman. Ternyata mengambil pelajaran dari filosofi suku Osing ini sangat keren sekali, mantap. Dan memang benar-benar ini masih menjaga budaya. Saya tadi baru sama Pak siapa tadi? Suhaimi. Sama Pak Suhaimi itu menghadiri acara kondangan. Nah, di situ ada apa Pak tadi Pak? Jenang ya? Ya, jenang abang. Enak sekali. Beda sama jenangnya Kediri. Kalau jenangnya abang di sini itu dikasih santan. Santan terus sekul golong. Sekul golongnya itu juga beda. Kalau di Kediri cuma sekul atau nasi putih dibungkus sama daun pisang. Kalau di sini ada lawuhnya, teman. Jadi gini, kalau jenang putih, jenang abang putih itu, Mas. Nah, itu filosofinya bagaimana? Itu simbol daripada orang tua kita, bapak dan ibu. Putih dari ayah, abang dari ibu. Makanya kalau di saat makan jenang abang, istilahnya kalau di sini juruono. Oh, dicampuri gitu. dengan. Iya, juruh namanya itu. Juruono artinya itu werwono asal usuliro itu tekoring bapak lan mak. Makanya di setiap kegiatan misalnya itu pasti ada selamatan jenang abang, minta doa restu dari kedua orang tua. Kalau di sini misalnya anak mau ujian, selamati jenang abang putih. Pasti, Pak. Pasti. Mau masuk sekolah, selamati. Gitu. Mau nikah juga demikian. Iya. Pokoknya setiap punya kegiatan hajatan apapun pasti selamati jenang abang. Mau mendirikan rumah, selamati jenang abang. Berarti itu sebagai doa restu seorang ibu kepada anaknya gitu. Ya, jadi kalau setiap ada jenang abang itu ingat ke orang tua. Walaupun masih hidup, seorang sudah meninggal, itu ingat. Ngawerui gitu. Seperti itulah. Kalau itu tadi Pak, sekul golong itu tadi gimana? Sekul golong itu biasanya kalau ritual itu juga memuliakan diri kita sendiri. Biasanya jumlahnya 9. Itu sekul golong. Memuliakan diri kita sendiri bahwa kita punya lubang 9. Gitu. Songo itu ya? Iya, ada lubang 9. Iya. Makanya tidak boleh ditutup, harus dibiarkan terbuka. Harus dibiarkan bolong. Bolong gitu. Dengan harapan semua lubang 9 ini lancar.
gitu. Misalnya ada masalah satu, pilek aja, semua merasakan, merasakan semuanya gitu. Jadi dengan harapan seperti sego golong itu semuanya lancar. Berarti itu bukan hanya dari segi logika, tapi dari segi spiritual juga, Pak ya? Iya. Jika mungkin saat menimba ilmu iya. supaya lancar, gitu. telinganya bisa mendengar, iya, keluar lewat semuanya sini, misalnya pingin usaha apapun supaya lancar gitu. Juga di situ ada telur itu kan cikal bakal berkembang. Iya. Jadi telur menjadi ayam bertelur lagi sampai berkembang terus. Makanya menggunakan telur. Berarti menghormati cikal bakal kita gitu. Nah, gitu. Jadi banyak sekali filosofi ternyata di iya gitu. Ada tradisi suku Osing filosofi gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para penonton, Pak, karena kan untuk saat ini alhamdulillah penontonnya Viper Kediri ini banyak, Pak. Iya. Nah, itu ada yang remaja, orang tua dan lain-lain. Ini khusus untuk yang remaja, Pak. Iya. Supaya lebih bisa menjaga tradisinya, lebih bangga dengan budayanya sendiri. Monggo sampaikan, Pak. Makanya gini, saya berpesan sama saudara-saudara semua, itu marilah kita sama-sama menjaga adat istiadat kita. Itu merupakan warisan atau peninggalan para leluhur kita yang banyak mengandung filosofi, utamanya untuk filosofi untuk ajaran-ajaran perilaku, tentang budi pekerti yang luhur itulah. Jadi orang tua kita, para leluhur kita itu mewariskan itu tidak hanya sekedar mewariskan, tapi di dalamnya itu ada mengandung filosofi yang sangat baik sekali. Makanya marilah kita jaga baik-baik atas peninggalan ini, karena itu mengandung nilai-nilai pendidikan, termasuk ajaran-ajaran, termasuk ajaran perilaku dan budi pekerti yang luhur gitu. Terima kasih, Pak. Sementara gitu dulu. Saya mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tim kita. Oh ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.